Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Volume Up. Di video kali ini, saya akan mereview film yaitu Kalashnikov tahun 2020. Dan film ini diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan proses bagaimana terciptanya salah satu senjata rifle paling berbahaya yaitu AKM atau AK-47 yang sudah disempurnakan. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak video berikut. Seperti biasa, sebelum mulai bumper dulu. Pada tahun 1941 terjadi peperangan antara Rusia dan Jerman. Seorang prajurit yang bertugas mengoperasikan tank yang bernama Kalashnikov kewalahan karena persenjataan musuh yang begitu kuat. Bahkan setelah tanknya terkena tembak, membuat salah satu rekannya tewas. Beberapa saat kemudian, ia terbangun di tempat medis karena luka pada pundak dan lengannya. Keesokan harinya, Kalashnikov dan beberapa rekannya yang terluka dibawa menggunakan truk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Di tengah perjalanan, mobil yang Kalashnikov naiki terjebak lumpur. Semua orang turun untuk mendorong mobil itu, namun sia-sia. Dari kejauhan, Kalashnikov melihat perkampungan dan mengajak atasannya untuk memeriksa. Siapa tahu di kampung itu mereka bisa meminjam kuda untuk menarik mobil. Kalashnikov dan pimpinannya kemudian pergi ke sana. Pimpinan Kalashnikov membawa sebuah senjata otomatis besar dan memberikan Kalashnikov sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Di saat sang pimpinan mendekati salah satu rumah, tiba-tiba tentara Jerman muncul dari rumah tersebut dan adu tembak pun terjadi. Namun karena senjata otomatis pimpinan tersebut macet, ia pun terkena tembak di bagian dada. Namun beruntungnya, Kalashnikov berhasil menghabisi tentara Jerman tersebut. Kalashnikov dan pimpinannya yang terluka akhirnya meminta bantuan ke salah satu warga untuk meminjamkan kudanya. Di jalan, Kalashnikov membongkar senjata otomatis milik atasannya dan dia menyadari kalau banyak air yang masuk dan membeku membuat senjata otomatis itu macet. Dengan bantuan kuda milik penduduk, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, di tahun 1942, karena lukanya yang sangat serius, Kalashnikov tidak layak untuk ikut berperang, dan dokter menyarankannya untuk pulang. Di dalam kereta, Kalashnikov berbincang-bincang dengan rekannya dan menceritakan bahwa sejak kecil ia suka merancang senjata. Ia pun memperlihatkan rancangan senjatanya kepada mereka dan membuat mereka kagum. Keesokan harinya, setelah ia sampai di stasiun tujuannya, bukannya pulang, Kalashnikov malah masuk ke dalam bengkel tersebut dan menemui kepala bengkel yang bernama Pavel. Ia pun mengajaknya untuk membuat sebuah senjata otomatis, namun Pavel menolak dan menyuruhnya pergi. Di luar stasiun, saat sedang merenung, Kalashnikov mendengar perbincangan kalau ada salah satu perwira militer yang bernama Basarov datang ke wilayah itu. Ia pun memiliki sebuah ide. Saat melihat Basarov turun dari kereta, Kalashnikov langsung menghampirinya dan meminta izin kepadanya untuk mengembangkan senjata. Singkat cerita, Kalashnikov pun mendapatkan izin untuk mengembangkan senjata di dalam bengkel dan dengan terpaksa Pavel pun mengizinkannya. Kalashnikov pun memulai pekerjaannya, namun karena salah satu lengannya terluka, ia pun kesulitan untuk melakukan pekerjaannya. Ia pun meminta bantuan kepada Pavel untuk meminjamkan anak buahnya. Akan tetapi, Pavel menolak begitu saja dan berkata Basarov memberikan izin hanya karena ia kasihan kepada Kalashnikov. Di sore harinya, beberapa orang menemuinya. Mereka merasa kasihan melihat Kalashnikov bekerja sendirian. Mereka juga mendengar kalau Kalashnikov mengembangkan senjata untuk negara dan mereka ingin berpartisipasi. Mereka pun bersedia membantu Kalashnikov di malam hari setelah pekerjaan mereka selesai. Kalashnikov pun senang mendengarnya dan mereka pun bekerja keras tanpa pamrih untuk membuat senjata otomatis rancangan Kalashnikov. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyelesaikan rancangan senjata Kalashnikov. Mereka pun melakukan uji coba dan semua pekerja di bengkel ikut berbondong-bondong ingin melihatnya. Di luar bengkel, teman Kalashnikov mencoba menembakkan senjata baru itu dan mereka pun terpukau.
Senjata itu pun berfungsi dengan baik dan Kalashnikov pun pergi ke Alma-Ata, Kazakhstan untuk memperlihatkan senjatanya kepada Basarov. Sesampainya di kantor Basarov, petugas di sana memberitahukan kalau Basarov saat ini sedang berada di medan pertempuran. Saat Kalashnikov mengutarakan ingin memperlihatkan senjata buatannya ke Basarov, petugas di sana malah menjebloskannya ke dalam penjara. Mereka tak percaya orang yang berasal dari kampung seperti Kalashnikov ini berhasil membuat sebuah senjata. Sesaat kemudian, seorang petinggi datang ke tempat itu. Dia mendapatkan laporan ada seorang dari kampung yang datang membawa senjata. Dia pun memeriksa senjata tersebut dan dia tahu kalau senjata itu bukan buatan pabrik. Ia yang penasaran membawa dan mengirim senjata tersebut ke seorang bernama Andrei untuk mengetesnya. Ia pun sampai di tempat Andrei, yaitu tempat pengetesan senjata. Setelah mencoba menembakkannya, Andrei pun terpukau dan ingin menemui pembuat senjata tersebut. Andrei pun menemui Kalashnikov dan mengajaknya masuk ke ruangannya. Di sana, Andrei ingin membantu untuk mewujudkan impian Kalashnikov. Ia juga memberitahukan sebentar lagi ada kontes desain senjata ringan dan Kalashnikov harus memenangkan kontes tersebut agar senjatanya bisa diproduksi massal. Mereka pun membantu Kalashnikov meminta restu kepada Jenderal Kurbaktin untuk mengikuti kontes tersebut. Keesokan harinya, di lapangan tembak, Jenderal Kurbaktin pun tiba. Tanpa banyak bicara, ia mengambil senjata buatan Kalashnikov dan mencobanya. Setelah mencoba dan memaksanya, Jenderal Kurbaktin malah mengomentari seragam Kalashnikov yang lusuh. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk membelikan Kalashnikov seragam yang baru karena ia akan mengirimnya untuk mengikuti kontes senjata ringan. Kalashnikov pun gembira dan berterima kasih kepada Andrei dan yang lainnya karena telah membantunya. Singkat waktu, pada tahun 1943, Kalashnikov pergi ke Moskow untuk mengikuti kontes. Setelah selesai mengisi berkas administrasi, Kalashnikov diantar ke sebuah mobil menuju ke pusat pengembangan senjata Golutpin untuk mengembangkan senjatanya. Di dalam mobil, Kalashnikov bertemu dengan seseorang yang tertidur bernama Sudayev. Ia tertarik dengan senjata buatan Kalashnikov. Ternyata Sudayev juga seorang penemu senjata. Sesampainya di Golutpin, Kalashnikov diantar ke ruangan yang berisikan orang-orang yang akan membantunya dalam bekerja. Kalashnikov kemudian diantar menuju ruangannya. Di perjalanan, Kalashnikov kaget setelah diberitahu kalau di dalam kontes ini ia akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan senjata yang sudah besar. Sampai di ruangan, Kalashnikov diberitahu kalau ia diwajibkan mengumpulkan teknik senjata miliknya. Kalashnikov pun kebingungan karena ia tak bisa menggambar dengan baik. Beberapa saat kemudian, saat jam istirahat, ia didekati oleh seorang wanita bernama Katia. Ia menjelaskan kalau dirinya menerima tawaran pekerjaan tambahan dari pimpinan untuk membantu Kalashnikov menggambar senjatanya. Dengan syarat, Kalashnikov tak macam-macam dengannya. Belum sempat Kalashnikov menjawab, Katia pergi begitu saja. Keesokan harinya, Katia menemui Kalashnikov di ruangannya. Ia pun langsung mencoba menggambar senjata milik Kalashnikov. Karena merasa canggung, Kalashnikov pun keluar dari ruangan dan mengintip Katia yang sedang bekerja dari balik jendela. Setelah selesai, Kalashnikov berlari ke kamarnya untuk mengambil sekantung gula. Ia memberikan Katia sekantung gula sebagai tanda terima kasihnya. Kalashnikov juga mengucapkan sampai jumpa karena besok adalah hari pengumuman dan juga hari terakhirnya di sana. Katia pun meminta kepada Kalashnikov untuk menemaninya pulang. Di tengah jalan, mereka melihat sekumpulan orang yang sedang berdansa. Salah satu tentara di sana mengajak Katia untuk berdansa. Kalashnikov hanya berdiam saja, tak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai berdansa, orang itu berencana mengantarkan Katia pulang. Tapi kali ini Kalashnikov bereaksi dan tidak terima karena dialah yang akan mengantarkan Katia pulang. Melihat kelakuan Kalashnikov seperti itu, Katia sedikit kesal dan mulai berjalan sendiri dan Kalashnikov mengikutinya dari belakang. Saat sampai di rumah, Katia mengucapkan terima kasih atas gula yang diberikan karena putrinya pasti akan menyukainya. Kalashnikov pun kaget dan bertanya, apakah suamimu seorang prajurit? Katia pun menjawab, aku tak memiliki suami. Dan ia kemudian masuk ke dalam rumah. Bersambung. Oke, itulah part pertama dari film Kalashnikov tahun 2020.
Dikarenakan ini film sejarah, jadi saya membuatnya agak panjang agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk part keduanya, saya akan upload pada tanggal 23 Juni ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Volume Up. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.